Kieuj, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak yang saya hormati? Semoga hari ini Allah senantiasa menjaga kesehatan, kekuatan, dan semangat hidup Anda semua. Sebagai seorang dokter yang telah lebih dari 15 tahun merawat pria usia lanjut, saya tahu satu hal banyak, pria mengalami perubahan di tubuhnya, tapi memilih diam, merasa malu, menganggap itu bagian dari penuaan. Padahal tidak semuanya harus diterima begitu saja, terutama jika itu menyangkut martabat hubungan dan rasa percaya diri sebagai seorang lelaki. Hari ini saya ingin berbagi dengan penuh cinta dan rasa hormat tentang 10 kesalahan diam-diam yang justru merusak kesehatan penis pria lansia. Kesalahan yang sering dianggap sepele, tapi bisa berujung fatal. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kesalahan 1, mengabaikan ereksi, sinyal vital yang sering diabaikan. Bapak-bapak, tahukah Anda bahwa ereksi bukan hanya soal hubungan suami istri? Dalam dunia kedokteran, ereksi adalah salah satu tanda vital seperti tekanan darah, detak jantung, dan penglihatan. Saya sering mendengar pria berkata, "Dok, saya tidak sehebat dulu. Mungkin ini sudah waktunya." Padahal penurunan ereksi bisa menjadi alarm tubuh bahwa ada masalah lebih dalam. Seringkali ini adalah tanda awal dari tekanan darah tinggi, sumbatan pembuluh darah, bahkan diabetes yang belum terdiagnosis. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Hamdan, usia 71 tahun. Ia datang hanya untuk pemeriksaan rutin dan dengan suara pelan mengatakan, "Saya sudah tidak bisa bangun seperti dulu." Saat kami lakukan pemeriksaan jantung, ternyata ia menderita penyakit arteri koroner. Berkat keberanian beliau menyebut soal ereksi, nyawanya terselamatkan. Ereksi pagi yang mulai jarang, gairah yang menurun, atau performa yang tidak seperti biasanya, jangan dibiarkan. Ini bukan soal kejantanan, tapi soal sirkulasi darah, hormon, dan saraf. Nasihat saya, jika ada perubahan, bicarakan. Jangan anggap itu wajar karena usia. Karena terkadang penis Anda tahu lebih dulu dibanding jantung Anda. Kesalahan 2, menggunakan obat dan alat tanpa panduan, jalan pintas yang berbahaya. Bapak-bapak yang saya cintai, karena Allah, saya paham ketika tubuh tidak lagi seperti dulu, rasa cemas, malu, bahkan takut sering menyelinap diam-diam. Lalu kita mencari jalan cepat, ramuan kuat, pompa ajaib, krim pembesar, bahkan teknik dari internet yang katanya alami. Tapi izinkan saya mengingatkan, tidak semua yang disebut alami itu aman. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Raffi, usia 68 tahun. Ia mencoba alat pompa dari toko online, berharap bisa membantu ereksi. Tapi karena tidak tahu, cara pakai tekanan pompa terlalu tinggi hingga menyebabkan memar, pembengkakan, dan nyeri luar biasa. Ketika akhirnya datang ke klinik jaringan, penisnya sudah rusak cukup parah. Lalu ada teknik bernama jelking yang katanya bisa memperbesar penis dengan latihan tangan. Tapi saya sendiri telah merawat pria yang justru mengalami cedera jaringan, pembentukan jaringan parut, bahkan disfungsi ereksi permanen akibat teknik ini. Semua ini terjadi bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak tahu harus bertanya ke siapa. Ingatlah, tidak ada jalan pintas untuk kesehatan sejati. Jika ada masalah, carilah dokter yang bisa mendengarkan dengan hati. Jangan bertaruh dengan alat atau obat dari internet yang tak jelas asal-usulnya. Karena tubuh Anda adalah amanah. Jangan perbaiki dalam gelap, mari sembuhkan dalam terang. Kesalahan 3, higienitas berlebihan atau justru kurang, dua-duanya bisa merusak.
Bapak-bapak yang saya muliakan, menjaga kebersihan kemaluan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Namun, terlalu bersih pun bisa jadi masalah, apalagi kalau salah cara. Saya pernah merawat seorang mantan sopir truk bernama Pak Syamsul, usia 73 tahun. Ia datang ke klinik dengan keluhan kulit penisnya merah perih dan seperti terkelupas. Padahal ia sangat rajin mencuci 2 kali sehari. Tapi ketika saya tanya sabun apa yang ia gunakan, ternyata sabun mandi wangi yang keras, bahkan digosok pakai spons kasar. Bapak-bapak, kulit penis itu sangat tipis dan sensitif. Sabun keras, menggosok terlalu kuat, atau menggunakan bahan kimia wangi justru menghilangkan minyak pelindung alami, membuat iritasi, dan membuka jalan untuk infeksi. Di sisi lain, ada juga pria yang takut menyentuh atau bahkan tak pernah membersihkan di balik kulup kulit penis. Ini juga salah. Jika Anda belum disunat kulup, harus ditarik dan dibersihkan dengan lembut agar tidak menumpuk bakteri dan menyebabkan balanitis peradangan menyakitkan yang bisa mengganggu buang air kecil hingga hubungan suami istri. Solusi sederhana: air hangat sabun lembut tanpa pewangi dan tangan sendiri, cuci pelan-pelan tepuk kering dengan handuk lembut. Bersih itu sunnah, tapi bersih dengan lembut itu rahmat, karena tubuh ini adalah titipan, dan menjaga titipan itu juga bagian dari iman. Kesalahan 4, mengabaikan nyeri luka atau pendarahan diam bisa. Berujung petaka. Bapak-bapak yang saya cintai, karena Allah saya tahu banyak dari kita tumbuh dengan ajaran. Kalau tidak terlalu sakit diam saja, tapi jika ada nyeri luka kecil atau darah di kemaluan, tolong jangan abaikan. Saya masih ingat betul seorang pasien Pak Joko, usia 67 tahun. Ia datang ke klinik setelah berbulan-bulan mengalami luka kecil di kepala penisnya. Awalnya, ia pikir hanya iritasi biasa. Tapi, luka itu tak kunjung sembuh. Setelah didesak istrinya, barulah ia memeriksakan diri. Hasilnya, kanker penis stadium lanjut. Bayangkan Bapak, seandainya beliau datang lebih awal, kemungkinan besar pengobatannya lebih ringan, bahkan tanpa perlu operasi besar. Luka benjolan, pendarahan, rasa perih saat buang air kecil itu, semua adalah bahasa tubuh yang memberi peringatan. Bisa jadi itu hanya infeksi, bisa juga penyakit menular seksual, atau lebih serius seperti batu ginjal, bahkan kanker. Dan saya ingin Bapak tahu, tidak ada dokter yang akan menghakimi Anda. Kami ada untuk membantu, bukan mempermalukan. Jangan dengarkan suara dalam hati yang bilang, nanti juga sembuh sendiri. Itu bukan suara iman, itu suara ketakutan. Jangan tunggu sampai parah. Tindakan cepat bisa menyelamatkan nyawa, fungsi seksual, dan martabat Anda. Karena menjaga tubuh adalah amanah, dan mengenali tanda-tanda peringatan adalah bentuk ikhtiar yang penuh kasih terhadap diri sendiri. Kesalahan 5, seks kasar and fraktur penis ketika gairah tak dibimbing. Kesadaran bapak-bapak yang saya muliakan usia boleh bertambah, tapi keinginan untuk tetap dekat dengan pasangan adalah fitrah anugerah yang harus disyukuri. Tapi kadang keinginan itu muncul bersama satu hal ambisi untuk membuktikan diri. Saya pernah menangani seorang duda Pak R, usia 64 tahun. Setelah lama sendiri, beliau mulai dekat dengan seorang wanita. Suatu malam, karena ingin tampil perkasa, seperti muda dulu, beliau melakukan hubungan dengan gaya dan gerakan yang cukup agresif. Tiba-tiba terdengar bunyi pop di tengah aktivitas, disusul rasa sakit hebat dan pembengkakan. Diagnosis kami, fraktur penis robeknya, lapisan tunika albuginea, jaringan pelindung ereksi. Kondisi ini sangat darurat, memerlukan operasi segera. Bapak-bapak, penis saat ereksi bukan tulang,
tapi bisa patah bila ditekuk atau terhentak keras. Dan risiko ini semakin tinggi di usia lanjut saat jaringan tidak sekuat dulu. Solusi bukan menahan gairah, tapi mengendalikannya dengan kesadaran hindari posisi berisiko. Gunakan pelumas bila perlu. Komunikasikan dengan pasangan. Jangan terburu-buru. Ingatlah, hubungan intim bukan perlombaan. Ini adalah bentuk ibadah yang penuh kehangatan, kasih sayang, dan keamanan. Ketika tubuh terasa aman, pikiran pun tenang. Dan itulah kunci dari kenikmatan sejati. Kesalahan 6. Membiarkan testis terlalu panas. Ancaman diam-diam pada hormon Anda. Bapak-bapak, mungkin ini terdengar sepele, tapi panas berlebih di sekitar testis dapat menjadi salah satu penyebab utama turunnya hormon testosteron dan vitalitas pria di usia lanjut. Testis diciptakan Allah dengan desain yang sangat unik, menggantung di luar tubuh karena ia memang butuh suhu yang lebih rendah dibanding organ dalam lainnya. Namun, banyak kebiasaan modern justru menaikkan suhu area ini secara terus-menerus tanpa disadari. Saya teringat seorang pensiunan guru Pak Anwar usia 68 tahun. Ia datang dengan keluhan cepat lelah, gairah menurun, dan merasa kosong. Setelah pemeriksaan, ternyata kadar testosteronnya sangat rendah. Ternyata beliau memiliki kebiasaan berendam air panas setiap malam dan sering meletakkan laptop langsung di pangkuan. Paparan panas yang berulang dari sauna jok mobil berpemanas celana dalam ketat atau laptop di paha dapat menurunkan produksi hormon dan sperma. Ini bukan hanya tentang kesuburan. Testosteron juga memengaruhi energi harian, kekuatan otot, suasana hati, dan ya, kemampuan ereksi. Solusi sederhana tapi penting. Gunakan bantalan laptop atau meja kecil. Hindari berendam lama di air panas. Pilih celana dalam yang longgar dan menyerap keringat. Bapak-bapak, kesehatan itu tentang keseimbangan. Kenyamanan sesaat jangan sampai mencuri vitalitas jangka panjang Anda. Kesalahan 7, masturbasi, kasar and death grip, ketika tubuh dilatih menolak. Keintiman bapak-bapak yang saya hormati, masturbasi bukanlah hal tabu. Dalam batas tertentu ini bisa menjadi bagian dari pemeliharaan kesehatan seksual pria lanjut usia. Tapi, caranya jauh lebih penting daripada seberapa seringnya. Saya pernah merawat Pak Nurdin, 70 tahun duda, dan tinggal sendiri. Ia berkata, "Jujur dok, saat berhubungan, saya sudah tidak merasakan apa-apa, seperti mati rasa." Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata selama bertahun-tahun, ia bermasturbasi dengan genggaman sangat kencang dan cepat karena ingin segera selesai tanpa rasa bersalah. Kami menyebut kondisi ini sebagai death grip, di mana otak dan saraf hanya terlatih untuk merespons stimulasi keras dan tidak alami. Akibatnya, saat bersama pasangan tubuh, jadi sulit merespons dengan hangat, lembut, dan emosional. Ini bukan tentang salah atau benar. Ini tentang pola stimulasi yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat keintiman nyata berlangsung. Solusinya, gunakan pelumas agar tidak melukai jaringan, perlambat gerakan, dan bernafas dalam fokus pada sensasi dan kehadiran diri, bukan buru-buru mencapai klimaks. Bapak-bapak, masturbasi bukan pelarian, tapi bisa jadi bentuk cinta pada tubuh yang sedang menua. Perlakukan diri Anda seperti Anda ingin diperlakukan oleh pasangan, dengan penghormatan, kelembutan, dan kesadaran penuh. Karena ketika Anda lembut pada diri sendiri, tubuh pun akan membuka diri untuk koneksi sejati. Kesalahan 8, merokok dan kurang gerak. Musuh diam-diam. Kejantanan pria bapak-bapak yang saya cintai karena Allah. Jika ada satu kebiasaan yang paling sering merusak kejantanan pria tanpa mereka sadari,
itu adalah merokok. Rokok menyempitkan pembuluh darah, termasuk yang menuju ke penis. Aliran darah jadi lemah dan ereksi pun terganggu. Saya pernah menangani mantan tentara Pak Darmawan usia 69 tahun yang berkata, "Dok, saya rela berhenti daging merah, tapi rokok itu teman saya sejak muda. Sayangnya, teman itu telah menghancurkan sirkulasi darahnya. Kombinasi merokok dan kurang gerak membuat testosteron turun, otot melemah, dan tubuh kehilangan semangat. Solusi: mulailah dengan 30 menit berjalan kaki setiap hari. Setiap langkah adalah sedekah bagi tubuh Anda. Bapak-bapak, tubuh yang sehat adalah kendaraan ibadah. Jangan biarkan asap merampas kekuatan dan kejernihan yang Allah titipkan." Kesalahan 9. Rasa malu karena performa menurun, luka yang tak terlihat. Bapak-bapak yang saya hormati, banyak pria datang ke ruang periksa saya bukan dengan keluhan fisik, tapi dengan mata yang menunduk. Mereka merasa kehilangan sesuatu dalam dirinya, kepercayaan diri, harga diri, bahkan rasa jantan. Saya teringat Pak Hadi, 72 tahun, mantan petugas pemadam kebakaran. Beliau berkata, "Saya bisa masuk ke gedung terbakar, tapi tak sanggup menatap mata istri saya. Performa menurun bukan kegagalan. Itu bagian dari proses tubuh yang menua. Yang berbahaya bukan perubahan itu, tapi rasa malu yang dipendam dalam diam. Ketika kita terlalu keras pada diri sendiri, tubuh ikut menutup. Ketika kita membuka ruang penerimaan, tubuh mulai merespons kembali. Bicarakan dengan pasangan. Berani jujur adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dan jika perlu, carilah bantuan dari profesional yang memahami kondisi pria lansia. Karena keintiman bukan soal performa, tapi soal kehadiran, kehangatan, dan koneksi jiwa. Kesalahan 10. Tidak pernah ereksi. Lagi, use it or lose it, bukan sekadar mitos. Bapak-bapak yang saya cintai, banyak pria lansia berkata, "Saya sudah tidak butuh ereksi, toh usia sudah lanjut." Padahal itu bukan soal seks, tapi soal fungsi dan kesehatan jaringan. Tanpa ereksi rutin, bahkan saat tidur, jaringan penis kehilangan elastisitas, aliran darah berkurang, dan lambat laun terjadi penyusutan nyata, bukan hanya sensasi. Saya pernah merawat Pak Firman, 56 tahun, yang tidak pernah berhubungan atau masturbasi selama 2 tahun. Ketika beliau ingin kembali membangun keintiman dengan pasangan barunya, semuanya terasa mati. Ereksi itu seperti olahraga untuk penis. Bila tidak dipakai, tubuh akan menghentikan sirkulasinya. Solusi: jaga aktivitas seksual sehat, baik dengan pasangan maupun sendiri, dengan kesadaran dan kelembutan. Ini bukan soal nafsu, ini soal menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan. Karena vitalitas bukan milik anak muda saja. Ia milik siapapun yang masih ingin hidup dengan koneksi dan kebermaknaan. Bapak-bapak yang saya muliakan, dari semua yang telah kita bahas hari ini, izinkan saya merangkum 3 pelajaran terpenting ereksi, bukan soal kejantanan, tapi tanda vital tentang jantung, hormon, dan saraf Anda. Dengarkan sinyal itu. Kesalahan kecil yang sering diabaikan, seperti alat dari internet, sabun yang salah, atau rasa malu, bisa jadi awal dari kerusakan besar. Tubuh Anda tetap berharga di usia berapapun. Ia butuh dirawat, diperhatikan, dan dihargai dengan lembut, bukan tekanan. Saya tahu membicarakan hal ini tak mudah, tapi saya percaya keterbukaan adalah awal dari kesembuhan. Setiap langkah kecil hari ini, membuka diri, memeriksakan diri, atau sekadar memahami tubuh adalah bentuk cinta. Cinta pada diri sendiri, pada pasangan, dan pada hidup yang Allah masih percayakan pada kita. Jangan pernah merasa Anda terlambat, karena kehidupan yang berarti bisa dimulai kembali hari ini juga.
Jika video ini menyentuh hati Bapak, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, harga diri, dan kebahagiaan Bapak di setiap tahap usia.